Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kami, untuk kami boleh datang mezbah doa di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar supaya kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar kami gak mau menyia-nyiakan waktu yang terbaik. Kami mau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, perlindungan, buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari. Malam hari ini Tuhan kami mau bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Kami menyembah Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama datang menyembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Tuhan, hanya Yesus yang layak. Terima pujian, pengagungan kami. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami datang menyembah-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh terima kasih, sebab kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan, tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya janji-Mu ajaib di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sekali lagi ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan
dalam segala hal, bagi kebaikan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal, bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalahku. Kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, bagi kebaikan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Sebab hati kami percaya penuh hanya kepada satu pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau turut bekerja dalam segala hal, bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal, bagi kebaikan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal, bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal, bagi kebaikan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup, Kau mampu melakukan perkara yang besar. Haleluya. Atas setiap pergumulan hidup kami, atas setiap perkara kami, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya penuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak disediakan Kau bagi sediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami boleh bertemu di mesbah doa, memuji, menyembah Engkau, dan terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali malam ini di mesbah doa. Saya percaya keadaan kita semua baik dan luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan meneruskan pembelajaran kita. Jadi saya bersyukur saudara yang tetap setia di mesbah doa, karena memang ya mesbah doa ini kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian ya. Memang berat membaca pasal demi pasal, tapi tidak apa-apa saudara, supaya kita mengerti ya firman Tuhan. Dan saya percaya selama saudara mengikuti mesbah doa pasti ada banyak hal yang sudah saudara dapatkan ya. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Saya seorang single mom dengan 2 orang anak. Suami saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saat itu ketika suami saya meninggal, anak saya baru berumur 2,5 tahun dan 8 tahun. Waktu itu sangat sulit rasanya ya, seperti Tuhan itu tidak adil. Kenapa suami saya harus meninggal dipanggil Tuhan? Dan juga selain itu saya juga harus mengurusi mama saya yang kena stroke. Bahkan saya juga harus bekerja untuk mereka, dan saat itu saya sering kali emosi tidak terkendali karena menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang saat ini saya baru sadar bahwa itu sangat mendukakan hati Tuhan. Saya bersyukur pertama kali saya melihat khotbah ibu itu sekitar tahun 2020. Saya dikirimkan oleh seorang saudara saya dan saya merasa tertarik dengan semua khotbah-khotbah ibu, lalu saya mencarinya di YouTube. Akhirnya ketika saya mulai mendengar khotbah-khotbah ibu, saya merasa diri saya ini sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dan perlahan-lahan mulai terjadi perubahan dalam hidup saya. Yang tadinya saya mudah marah dengan anak-anak, sekarang saya sudah mulai bisa mengendalikan emosi saya. Amin. Dan bahkan ketika saya harus menghadapi saat-saat terberat mengurus mama saya, di akhir hidupnya saya pegang statement yang sering ibu sampaikan bahwa semua masalah dan pergumulan hidup itu ada time limitnya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Debbie untuk pelayanannya di mesbah doa dan juga di mesbah syukur yang sangat memberkati.
Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga dan seluruh tim. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa saudara, tidak mudah ya, karena menghadapi pergumulan hidup yang berat, tekanan-tekanan hidup, akhirnya mudah marah, emosi ya. Tapi puji Tuhan ya, emang sejak ibu mengenal channel saya dan mendengarkan seluruh khotbah-khotbah saya sejak 2020 yang lalu, ya karakter ibu mulai banyak berubah. Dan satu hal yang ibu katakan di sini, saya ketika mulai mendengar khotbah-khotbah Bu Debbie, saya merasa bahwa hidup saya ini sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Bersyukur kalau kita merasa kita membutuhkan kelayakan dari Tuhan ya, sehingga itu artinya tanda ada pertobatan dalam diri kita sehingga kita mau terus lagi berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bahkan di sini dikatakan ya, masa-masa dan saat terberat adalah ketika harus mengurus mama di akhir hidupnya karena mama kena stroke. Satu hal statement yang ibu pegang di sini, ibu berkata bahwa Ibu Debbie sering berkata semua masalah dan pergumulan itu ada time limitnya. Amin, amin. Ya, bagian kita apa saudara? Hanya menjalani saja hidup ini ya. Bagian kita itu hanya menjalani, bagian kita itu hanya melakukan, bagian kita itu hanya mensyukuri semua yang terjadi, dan kita harus percaya bahwa ya semua itu ada time limitnya, ada waktu selesainya. Ada masa selesai dari setiap masalah di hidup kita, karena itu jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah putus asa, tapi teruslah jalani hidup ini, hadapi semua hal. Ya, sampai kita boleh melihat campur tangan Tuhan terjadi. Hari ini keadaan ibu semakin lebih baik dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Baik ibu, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan memberkati dan kita semua juga diberkati. Yang terpenting adalah perubahan hidup saudara ya. Kemarin kita sudah membaca ketika bangsa ini sudah sampai di depan, mereka harus ke tanah perjanjian. Setelah berputar-putar 40 tahun, mereka tiba di negeri orang Edom. Orang Edom itulah saudara dari Israel ya. Itu dari keturunan Esau, dan Israel itu keturunan Yakub. Tetapi ketika mereka hendak melintasi, cuma menumpang lewat ya, orang Edom tidak mengizinkan mereka lewat, dan akhirnya saudara, Musa memilih untuk ya tidak usah cari konflik, gak usah cari masalah, gak usah berantem, gak usah perang, ya sudah. Ya Musa percaya bahwa memang untuk menggenapi rencana Tuhan itu tidak mudah, tapi selalu juga ada jalan. Ya baik, kita akan lanjutkan sekarang bilangan 20, sekarang kita akan masuk di ayat yang ke-22. Judul perikopnya adalah Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel itu ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor dikumpulkan ya. Musa berkata kepada Harun, Tuhan di sini dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Ya, panggillah Harun dan Eliezer anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Saudara, Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia dan Musa melanggar titah Tuhan. Mereka marah terhadap bangsa itu dan akhirnya Musa pukul tongkatnya. Ya saudara, dosanya diampuni, tapi konsekuensi dosa itu tetap ada sehingga Harun tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Lalu Tuhan menyuruh Musa membawa Harun naik ke atas gunung dan anaknya Eliezer. Lalu jubah keimamannya ditanggalkan lalu dipakaikan ke anaknya, lalu Harun mati saudara. Ya, Harun dikuburkan, di sana dikatakan ya, Harun dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Dikatakan di sana mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya.
Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer anaknya. Lalu matilah Harun, saudara, dikatakan di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Ya, ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Ya, mereka menangis selama 30 hari bersedih karena Harun meninggal dipanggil Tuhan. Ya, seringkali kita, saudara, tidak tahu ya hidup mati kita tuh sampai kapan, tapi percayalah, asal kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita kepada segala jalan-jalannya, saudara ya. Dan akhirnya Harun meninggal tepat sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ya, dan barangkali saudara sebagai hukuman atas dosa pemberontakannya. Ini adalah pertama kalinya seorang imam besar baru diangkat. Ya, pakaian imam dilepaskan dari Harun dan dikenakan kepada anak lelakinya itu Eliezer. Mengikuti perintah yang tertulis di dalam kitab imamat. Sekarang kita lanjut Bilangan 21. Judul perikopnya peperangan dekat Rama. Peperangan dekat Rama, ayat yang pertama. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Ya, mereka itu memang saudara melewati negeri ini perang, melewati itu perang. Ya, lalu ketika Raja Arad mendengar mereka lewat, Raja Arad itu adalah orang Kanaan, saudara ya. Mereka tinggal di tanah Negeb. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh 12 pengintai itu. 10 orang bilang di sana ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, mereka adalah orang-orang yang perawakannya besar. Ya, tapi di sini mereka Tuhan izinkan untuk berperang, saudara ya. Lalu di sini dikatakan, kalau kita melihat, maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ya, saudara, kita melihat di sini akhirnya Tuhan membela bangsa itu, memberikan mereka kemenangan. Ya. Kita lanjut sekarang pasal 21 ayat yang keempat, ya, judul perikopnya adalah ular tembaga. Jadi ini mereka sudah memasuki tanah perjanjian, saudara ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara lihat, perhatikan saudara ya. Mereka itu bersungut-sungut kerjaan mereka ya. Lalu mereka itu ya sudah memasuk, saudara ya. Boleh kita mengalami pergumulan. Boleh kita ada di padang gurun, boleh kita merasa sangat menderita. Tapi ingat, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan rencananya atas hidupmu. Ya, mereka bersungut-sungut marah lagi, saudara. Mereka berkata, untuk apa engkau bawa kami keluar? Untuk kami mati di sini, tidak ada makanan, makan makanan yang hambar. Lalu kita melihat, saudara, mengapa saudara mereka itu terus mengeluh dan mengeluh. Ya, yang pertama itu karena jiwa mereka itu ya tidak setia kepada Tuhan.
Ya, mereka tuh memang nggak setia. Ya, bangsa ini tidak setia, apa sedikit berubah setia. Ada orang-orang saudara ketika pandemi ya rajin berdoa. Pandemi mesbah doa. Waktu pandemi cari Tuhan karena keadaan banyak orang mati, cari Tuhan. Waktu susah cari Tuhan. Ketika sudah mulai senang sedikit hidupnya, lupa Tuhan, kembali kehidupan lama lagi, bersinah lagi, ya mabuk lagi, dugem lagi, ya pokoknya hidup dengan kemauannya sendiri dan tidak pernah mencari Tuhan. Hati-hati, lebih baik kita tidak pernah mengenal kebenaran daripada kita sudah mengenal jalan kebenaran tapi kita berbalik dan meninggalkan jalan itu. Di sini dikatakan saudara, ya mereka marah lagi kepada Tuhan. Di sini dikatakan jiwa mereka itu tidak setia. Ya, mereka itu tidak mau mentaati hukum Tuhan, itu alasan yang kedua. Ya, yang ketiga karena mereka itu mudah melupakan Tuhan dan mujizat-mujizat yang pernah dia lakukan, saudara. Keluhan-keluhan kita itu seringkali berakar pada satu, ya dari tindakan dan sikap yang tidak kita pikirkan. Ya, bila kita dapat mengatasi penyebab dari keluhan kita, maka keluhan itu saudara ya tidak akan keluar dari mulut kita. Yang pertama, setialah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, ya bayar harga, jangan mudah melupakan janji Tuhan, jangan mudah melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan itu melihat mereka ini bersungut-sungut, minta balik ke Mesir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Lalu akhirnya Tuhan mendatangkan ular tedung ke atas tengah-tengah mereka, saudara. Ya dikatakan akhirnya ular-ular itu memanggut mereka dan banyak di antara orang Israel yang mati. Ya, kita lihat Allah memakai ular berbisa untuk menghukum bangsa itu karena ketidakpercayaan dan keluhan-keluhan mereka itu, saudara. Ya, padang gurun ya yang mereka jalani itu memiliki berbagai macam jenis ular. Beberapa di antaranya bersembunyi dalam pasir dan menyerang tanpa peringatan. Baik orang Israel maupun orang Mesir sangat takut pada ular. Gigitan ular tedung ini sangat berbisa, bahkan seringkali membawa kematian perlahan-lahan dengan penderitaan yang luar biasa. Dan kali ini Tuhan memakai ular-ular, keluar semua ular, saudara, dan akhirnya mematuk mereka. Sehingga banyak dari antara mereka yang mati, kata firman Tuhan di sini. Hati-hati saudara, ya sungut-sungut itu membawa dosa kematian loh. Ya mungkin kita nggak langsung melihat kematian secara fisik, tapi rohanimu, imanmu akan mati kalau engkau terus bersungut-sungut. Ya. Lalu saudara ketika itu banyak di antara mereka mati, ayat 7 kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa dan untuk bangsa itu. Ya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, kita melihat di sini saudara ya, bahwa akhirnya di situ menjadi sebuah peringatan Tuhan itu ya membinasakan mereka dengan gigitan ular. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Dan ketika saudara ular tembaga itu dibuat, Musa digantung di tiang, orang Israel tidak mengetahui arti. Ya, lebih lengkap dari peristiwa ini, tetapi ya itu juga mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang menjelaskan bahwa bangsa Israel itu akan disembuhkan dari setiap penyakit mereka. Dengan memandang hanya kepada Kristus saja, ya mereka itu akan diselamatkan. Dibebaskan dari setiap kutuk. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya. Jadi saudara, bukan ular itu yang menyembuhkan bangsa Israel, ya melainkan kepercayaan mereka kepada Allah. Ya dapat menyembuhkan mereka, bahkan kepercayaan mereka itu menunjukkan ya, dan mereka harus tunjukkan dalam ketaatan kepada Tuhan.
Jadi ya sebagai peringatan saja dibuat ular itu. Ya karena pada saat itu ular-ular memakan dan membinasakan mereka. Tuhan suruh buat sebuah tugu ya untuk mereka ingat ya, dan bahkan ketika mereka dipagut ular memandang ke situ maka mereka tidak mati. Ya saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu menyatakan rencananya ya kepada bangsa ini betapa luar biasa. Yaitu tapi ketika saudara ya mereka tidak taat kepada Tuhan, maka mereka itu mengalami penghukuman ya, dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena itu mari juga kita belajar untuk setia kepada Tuhan, mengiring Dia dan percaya kalau kita taat dan setia maka tidak ada satupun rancangan kecelakaan, rancangan yang tidak baik atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini Engkau Tuhan yang sudah mengumpulkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk belajar akan firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Kami belajar untuk tidak bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, apalagi ingin kembali ke masa lalu kami. Tuhan, jangan datangkan murka atas hidup kami. Seperti bangsa Israel, akhirnya mereka binasa karena dipagut oleh ular berbisa. Biarlah kami boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya, bahkan murka Tuhan. Bahwa hidup kami setia mengiring Engkau dan jangan jauhkan kami daripadamu Bapa. Tarik kami kembali kepada kasih karunia-Mu. Jangan biarkan kami pergi jauh dengan pemberontakan kami dari hadapan Tuhan. Tapi bawa kami, tarik kami kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mencari wajah-Mu lewat mesbah doa, jamaah dan lawat Tuhan. Mereka yang setia mencari kehendak-Mu lewat kebenaran firman, Tuhan juga berkati. Kami patahkan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati yang sakit Tuhan, yang terbaring sakit apapun hari ini, ampuni dosa pelanggarannya. Kalau ini datang dari kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan katakan aku percaya kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati juga setiap mereka yang sungguh-sungguh bergumul dengan masalah keuangan, hutang piutang, ingin menjual aset. Tuhan bukakan jalan agar mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Berkati juga yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia diberkati Tuhan, mulai dari tanahnya, air, udaranya, langitnya, lautnya, tanahnya diberkati Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Asal mereka bertobat berbalik, kami berdoa hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia sehingga orang-orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapa untuk Bapak Presiden Jokowi, Engkau memberkati, beri hikmat marifat atas kehidupannya agar beliau sungguh-sungguh menjalankan kepemerintahan dengan takut akan Tuhan. Berkati jajaran kabinet, lembaga-lembaga negara, semua yang ada di bangsa ini Tuhan. Untuk bungkusan kuasa darah-Mu, TNI Polri juga Tuhan berkati, murnikan bangsa kami, biar bangsa kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, bahkan perdamaian Tuhan antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa hari-hari ini biar ada kabar baik kami dengarkan, supaya dunia ini boleh aman, tentram. Kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa, biar mereka juga mengalami pertobatan di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mengalami pertobatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan Tuhan akan menjadi Tuhan juru selamatmu. Mulai hari ini sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan, biar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.